Oke, nama Igusti Alit Gunadi. Nah, saya mempunyai tugas tetap, kebetulan menjadi staf pengajar di Fakultas Pertanian di UNUD. Sudah ikut berpartisipasi untuk mengajar itu sejak tahun 86, mungkin sudah sekitar 34 tahun ya. Jadi 34 tahun sebagai tutorial di Fakultas Pertanian. Sedangkan ini pada dasarnya adalah saya hobis saja, jadi mengenai hobis. Jadi hobis bertani, kebetulan tuntutan secara akademik juga, jadi bagaimana mengaplikasikan akademik, sehingga itu adalah merupakan hobi. Nah, sehingga tidak merasa berat lah terkait dengan apa yang ditugaskan, apa yang menjadi hobi, menyatu, ya aman. Mungkin itu perkenalan singkat. Nah, kebetulan begini, jadi sebagai staf pengajar, jadi ikut membantu sebagai tutor di Fakultas Pertanian, itu mengemban Tridharma, itu jadi pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Nah, kebetulan di pendidikan dan pengajaran itu ada batasan minimal, jadi 75% harus ada di pendidikan dan pengajaran dan penelitian gitu, dan 25% di pengabdian. Nah, itu adalah syarat minimal yang harus dilakukan setiap semester. Nah, untuk itulah makanya sesuai dengan ini penelitian itu wajib dilakukan, ya wajib dilakukan. Nah, penelitian, terkaitan dengan penelitian, kalau kita berbicara mengenai penelitian, penelitian itu kan adalah sebetulnya ada penelitian yang sumber datanya itu bisa kita dapatkan dengan membuat perlakuan, ada juga sumber datanya itu adalah secara alami. Nah, jadi penelitian-penelitian yang sumber datanya alami, kita melakukan survei. Jadi bagaimana situasi, bagaimana kondisi, bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kita, itu yang kita survei, kita angkat, analisis, dan seterusnya. Sedangkan treatment yang merupakan data dari perlakuan yang kita berikan, misalnya kalau kita dengan pertanian, kita ingin bertanam cabai misalnya, jadi cabainya ingin diberikan pupuk dan tidak diberikan pupuk, nah itu kan kehendak kita. Jadi apakah ada perbedaan yang tidak diberi pupuk? Nah, berkaitan dengan penelitian, saya juga secara pribadi juga melakukan pelatihan secara mandiri, juga ada berkelompok juga. Jadi penelitian terakhir sesuai dengan pertanyaan apa yang ini. Jadi penelitian terakhir berkaitan dengan perlakuan, kemarin ini ada bagaimana penyisipan gondol pada tanaman padi. Rupiahnya sangat tinggi sekali. Nah, itu. Jadi apa namanya? Kok aplikatif? Saya senangnya aplikatif. Jadi kalau membimbing mahasiswa juga bagaimana penelitian itu menggunakan waste gitu. Jadi barang bekas dan tidak membeli, mudah didapat, nah, sehingga itu aplikatif. Jadi saya tidak banyak melakukan penelitian-penelitian basic dia, jadi basic enggak, jadi aplikatif aja. Nah, yang berkaitan dengan aplikatif ini, yang terakhir kemarin adalah bagaimana menyisipkan gondol pada tanaman padi pada saat-saat tertentu. Kapan yang terakhir? Itu rupiahnya jauh meningkat. Yang kedua kemarin mengenai anggur. Nah, bagaimana kita menumbuhkan, mempercepat pertumbuhan anggur. Jadi idenya adalah begitu dengan menggunakan media tanamnya dulu dari level bibit. Jadi bagaimana bibit anggur itu bisa tepat tumbuh dengan menggunakan media tanam yang berbeda, kandungan air yang berbeda. Nah, yang berikutnya setelah tanaman anggur itu tumbuh, kebetulan saya juga mengaplikasikan, saya tanam dengan penelitian sekarang karena itu sudah berbuah, melakukan penelitian bagaimana kualitas anggur yang kita dapatkan melalui teknik penjarangan secara fisik. Jadi kita potong-potong beberapa buah anggur sehingga dia maksimal. Karena kebetulan anggur yang diupayakan ini adalah anggur yang domestikasi dari daerah subtropi dari Australia. Ya, jadi Australia ada Prabu Bestari yang didomestikasi di Malang. Nah, bibit yang sudah domestikasi kita minta, kita treatment coba di Bali. Jadi ternyata kemarin sekarang sudah berbuah yang ketiga kali. Nah, kebetulan kita ingin bagaimana dampaknya nanti terhadap penjarangan buah secara fisik. Ya, jadi lanjutannya itu nanti akan ada. Jadi ternyata penjarangan buah anggur secara fisik itu relatif sulit. Ya, jadi sulit memasukkan gunting. Nah, sekarang sebetulnya kita coba dengan treatment senyawa kimia. Jadi sebenarnya dengan menyemprotkan mungkin seminggu setelah antesis bunga terbentuk kita semprotkan sehingga dia secara alami mengatur dirinya.
Jadi posisi anggur itu akan lebih bagus. Ya, jadi yang paling menarik, jadi kalau di lapangan surveinya, mungkin pada saat ini juga, jadi pada saat saya duduk di sini juga, ini sedang melakukan survei penelitian pada masa pandemi begini untuk memapping, membuat master plan pertanian organik berbasiskan yang lagi sekarang ada Pergub berbasiskan desa adat. Nah, jadi sekecil apapun kita mencoba nih melihat Cibali. Nah, mungkin pada yang penelitian-penelitian terakhir mungkin secara fisik itu ada 3, surveinya mungkin ada lagi biochart nanti akan ada lakukan di Petang. Nah, bagaimana menggunakan biochart untuk pertumbuhan tanaman. Biochart itu adalah arang, jadi kasarnya mungkin dengan membuat arang gitu. Jadi ada arang kelapa, prosesnya dengan takapit, jadi prosesnya dibuat di dalam lubang tanam, di lubang ini. Termasuk juga ada nanti susah-susah gini kita, nah bagaimana dampaknya terhadap ini. Karena ada konsep bahwa dengan penggunaan biochart ini, itu efektivitas penyerapan air itu lebih tinggi, penyerapan logam-logam berat yang berbahaya bagi tanaman itu bisa diserap. Nah itu harapannya adalah kita nanti go organik lah. Nah mungkin itu sementara nih yang terakhir. Nah, metode sarang teknik. Jadi kalau berkebun di rumah itu kan sebetulnya intinya jangan menyita waktu yang banyak dan kita susah-susah. Jadi tekniknya itu sebetulnya sekarang dengan hidroponik. Hidroponik cari yang paling sederhana. Misalnya yang paling sederhana apa? Sistem floating. Jadi sediakan bak, langsung campurkan nutrisi, isi styrofoam, isi tanaman dengan gelas aqua. Sudah. Itu bisa lebih baik lagi kalau kita bisa menggerakkan air intinya. Nah, menggerakkan air itu dengan apa? Mungkin bisa dengan kicir kecil atau kipas kecil, airnya bergerak. Air bergerak itu menambah oksigen, tanaman sehat. Yang kedua, misalnya yang sederhana lagi, kita menggunakan bertanam sayur dengan sistem dengan sigi, sigi ya. Jadi sigi sigi ya. Sumbu dengan sumbu. Nah, sehingga pasang media, pasang tanaman, ada sumbu, tanaman mengabsorb. Nah intinya sekarang kan bisa dengan aqua, pemanfaatan botol-botol bekas lah, jadi plastik jadi potong, dibalik. Jadi udah banyak yang begitu. Yang berikutnya ini adalah menggunakan dengan polybag yang sederhana. Jadi polybag, isiin tanah, diarang sekam, dengan pupuk-pupuk dapur dan lain sebagainya yang sederhana, tumbuhkan. Ya untuk kebutuhan rumah tangga saya kira tidak terlalu begini. Nah itu ada sistem hidroponik, pilih yang paling sederhana. Jangan menggunakan hidroponik yang menggunakan jaringan listrik dan seterusnya. Jadi karena itu saya kira keberlanjutannya nanti tidak nyaman gitu. Kenapa tidak nyaman? Karena kita semua disibukkan nanti. Jadi mungkin secara sederhana ya bertanam di pot, bertanam cabai di pot dengan media yang sederhana untuk kebutuhan. Yang lebih menarik lagi secara ini. Jadi kalau kita misalnya mempunyai biji cabai, biji terung, dan lain sebagainya, jangan ditransplanting. Jadi tabur aja pada tempat yang lain yang memang dibolehkan atau kita sediakan dia untuk tumbuh. Jangan melalui pindah tanam, tapi biarkan dia tumbuh secara alami. Mungkin dia, kalau kita sudah biasa dengan kondisi yang miskin gitu ya, dengan kondisi yang tertekan begitu, kalau ini coba dapat tumbuh, ini akan lebih aman lagi. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita upayakan. Nah mungkin itu salah satu di antara banyak. Gitu. Ini menarik nih. Tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Tayur lampot, tanaman sayur di dalam pot. Nah itu salah satunya tadi. Jadi bagaimana kita kalau kita ingin bertanam, media harus ada satu. Jadi media tanamnya itu apa? Yang kedua ada tanaman. Yang ketiga ada air gitu. Jadi kalau salah satu ini tidak ada, sudah kita nggak usah berbicara mengenai pertanian. Nah kita anggap sekarang sudah ada. Nah bagaimana mengadakan itu dengan tanpa biaya gitu? Kompos, POC, boleh buat. Nah sekarang media potnya, kalau tayurnya, jadi tanaman sayur dalam pot, itu medianya kecil dia, jadi karena sistem prakarnya tidak luas. Pakai
pungut botol aqua, atau mungkin yang tidak mau mungut aqua karena gengsi sedikit, pakai polybag. Ya, kalau tidak begitu kita pakai kaleng-kaleng bekas, masukkan media tanam yang kita buat. Seperti yang sudah pernah kita informasikan, pasukan POC yang sudah kita buat. Support dengan itu niscaya akan tanaman sayur kita. Nah, tabulam pot itu tadi. Paling penting dari tabulam pot adalah repotting dan mengganti media tanam. Itu poinnya. Repotting dan mengganti media tanam. Itu adalah yang utama. Yang ikutannya, kita melakukan pemangkasan bentuk dan produksi. Sudah cukup tabulam pot. Ya, jadi tabulam pot begitu. Nah, sehingga saya berpikir ke depannya ini mungkin dengan anak-anak milenial seperti sekarang ini, bertabulam pot itu adalah merupakan kegiatan yang tidak terlalu banyak menyita waktu dan menambah estetika di tempat pemondokan. Oke, para Lookers, kita nanti akan lihat dengan video yang akan kita buat pada tahap berikutnya. Sip, pertanyaannya mantap. Kalau kita bertanam, jangan semata-mata menginginkan atau menjalankan keinginan kita. Tetapi ada persyaratan-persyaratan itu. Kalau tanaman bisa tumbuh dengan baik, satu, ada media, ada tanaman, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungannya apa? Ada air, ada matahari. Nah, berkaitan dengan di rumah, saya kira air sudah pasti ada. Nah, yang kedua, kondisi rumah itu akan lebih banyak menjadi faktor pembatasnya adalah intensitas cahaya. Jadi kalau tanaman tidak mendapat intensitas cahaya yang full, yang bagus, yang optimal, tanaman itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, paling tidak kita akan mencoba, nah bagaimana kita menanam jenis tanaman. Kalau rumah kita misalnya intensitas cahayanya rendah, carilah jenis-jenis tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman produksi, yang mengarah ke jenis tanaman yang memang cepat jenuh dengan matahari. Nah, istilahnya itu kalau di pertanian itu ada tanaman C3 gitu. Jadi intinya tanaman C3 itu dia membutuhkan intensitas cahaya yang lebih sedikit. Nah, kalau kita mempunyai tempat yang terbuka, jadi intensitas cahayanya full dari pagi sampai sore, tanamlah jenis tanaman yang mengarah ke tahan dengan radiasi. Biasanya digolongkan dengan tanaman C4. Nah, mungkin C3 dan C4 ini secara kasat mata kita bisa lihat. Kalau jenis tanaman itu dia kena intensitas panjang hari, daunnya sudah menggulung, berarti dia golongan tanaman C3. Sehingga dia butuh tanaman ini membutuhkan intensitas cahaya matahari yang lebih rendah. Kalau dia pada intensitas yang tinggi dia masih terbuka, ini tergolong tanaman C4. Efektif dan efisien dia memanfaatkan intensitas cahaya. Nah, itu mungkin. Jadi kalau rumah, karena saya membayangkan itu adalah terbatas, sehingga lebih banyak ternaungi oleh bangunan fisik. Nah, kalau ternaungi, nah carilah jenis-jenis tanaman yang mengarah ke tanaman C3. Ya, jadi contohnya begini, kalau saya aplikasikan di lapangan begini. Kalau ada seorang ibu, mungkin kita-kita ini juga, jadi pada para Lookers juga, kalau datang ke daerah dataran tinggi, ingin membeli tanaman hias, jadi jangan pernah membayangkan bahwa tanaman hias yang tumbuh dan baik, berbunga dan berbuah mungkin di dataran tinggi itu dibawa ke dataran rendah, dia akan mendapatkan hasil seperti itu. Jadi hati-hati itu. Jadi kita paling tidak tahu sebagai batasan-batasan yang minimal, ciri dari tanaman-tanaman yang dataran tinggi yang cocok sampai berbunga dan berbuah, dia adalah batang berbulu, daun berbulu. Nah, kalau ini adalah cocok untuk dataran tinggi. Nah, jadi kalau dia berbulu ini Anda beli, jadi kita beli, pada Lookers juga beli. Jadi dibawa ke dataran rendah, misalnya dari Grogol dibawa ke Denpasar. Jadi jangan harap lah, jadi dengan pemeliharaan segala macam pun tanaman kita ini tidak akan bertumbuh, jadi bukan tumbuh dia, tetapi tumbuhnya negatif kalau sekarang. Mungkin tumbuhnya semakin kerdil ya. Kita kasih pupuk dia semakin kerdil. Karena apa? Karena phenotype tanaman, phenotype ini penampilan tanaman
itu akan dipengaruhi sifat genetis dan sifat ekosistem lingkungan. Jadi ada genetis, ada lingkungan. Jadi kalau genetisnya dia sudah berhabitat di dataran tinggi, jadi janganlah coba-coba dengan membuat lingkungan yang berbeda di dataran rendah, ini akan tumbuh. Tetapi apakah tidak bisa? Bisa. Manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan itu gimana? Bagaimana mengkondisikan tanaman ini dibawa ke dataran rendah, jadi kondisikanlah dia seperti misalnya temperaturnya lebih rendah, intensitas cahayanya lebih redup. Nah, sehingga ini berpeluang untuk tumbuh. Gitu. Jadi menyesuaikan begitu. Mungkin itu menjadi kunci pokok. Tabu lampot, nih narik tabu lampot. Ini sebetulnya kalau dibicarakan kita membutuhkan waktu khusus untuk tabu lampot. Nah, akhirnya sekarang kalau kita bermain di tabu lampot nanti, ini adalah pemeliharaan. Sebetulnya memegang peliharaan ini pemeliharaan. Jadi tidak seperti kita menanam pohon mangga di lapangan, pohon pisang di lapangan, pohon jambu di lapangan, kita tanam, biarkan dia tumbuh. Nah, sedangkan karena di lapangan itu medianya tidak terbatas, lingkungannya juga tidak bisa kita atur. Nah, sedangkan kalau bermain di tabu lampot, jadi semuanya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah perlu intervensi kita untuk memanage. Nah, memanage yang paling sering itu adalah tidak melakukan repotting, pemindahan pot. Di mana pot sebelumnya ini adalah akarnya sudah banyak. Nah, sehingga bagaimana kalau akar aja banyak, soalnya medianya tidak ada, tanaman bisa akan tumbuh. Ini sebetulnya yang menjadi paling penting, itu yang utama itu adalah bagaimana merepotting. Jadi memindahkan pot dari yang ukurannya begini ke yang lebih besar lagi. Nah, kalaupun tidak melakukan repotting dalam keadaan kepepet, nah bagaimana kita memotong akar itu? Jadi potonglah akar itu. Jadi maintenance-nya ini yang menjadi ini. Jadi berkaitan dengan pemupukan dan lain sebagainya, saya kira pada fase-fase tertentu, jadi jangan menggunakan misalnya set PT atau perangsang zat pengatur tumbuh yang merangsang dari sejak awal, ya saya kira tidak perlu begitu. Jadi biarkan tanaman pot ini tumbuh secara alami, asupan bahan organik yang tinggi akan menjadikan tanaman itu lebih kuat. Jadi kalau tanaman itu lebih kuat, niscaya nanti untuk pemeliharaan berikutnya kita cutting juga dia akan vigor, dia akan tahan dia, jadi tahan. Nah, sehingga inti dari pemeliharaan itu adalah akarnya akan padat. Solusinya adalah bagaimana kita melakukan pemotongan ujung-ujung akar untuk memberikan kesempatan tumbuh akar-akar baru. Nah, mungkin itu yang inti dari tabu lampot. Nah, kuncinya begini, kalau berbicara mengenai pemupukan, kalau pemupukan itu kita arahkan ke pupuk padat, jadi ke media pot, saya kira sebanyak-banyaknya menggunakan pupuk organik itu tidak akan mengalami tanaman itu keracunan. Nah, tetapi kita harus berhati-hati kalau kita sudah melakukan pemupukan dengan sistem kocor dengan POC maupun dengan sistem semprot dengan POC. Walaupun POC ini adalah pupuk organik cair, tetapi dia mempunyai konsentrasi kepekatan. Nah, kalau kepekatan itu over, jadi melebihi dari kebutuhan tanaman, tanaman itu akan menjadi layu dan bahkan kering dia. Jadi pertumbuhannya tidak akan terjadi gitu. Jadi tanaman itu akan rusak. Ya, jadi akan rusak dia. Nah, sehingga manfaatkanlah. Jadi kalau misalnya menggunakan pupuk-pupukan organik, paling tidak baca label. Label itu sudah ngomong dia. Jadi kalau kita beli pupuk organik, beli insektisida, pestisida, rodentisida, macam-macam, ininya sudah ngomong dia. Jadi sudah ngomong. Tetapi jangan khawatir, jangan pernah khawatir kalau misalnya 2 cc per liter. Jadi jangan coba-coba memberikan misalnya 5 cc per liter. Dia overdosis dia. Jadi tanaman akan terganggu. Jadi secara fisiologis tanaman itu mengalami stres. Jadi kalau stres berlanjut, mati dia. Nah, gunakanlah itu. Jadi konsentrasi yang tepat. Kalau menggunakan POC, ya larutkan misalnya. Kalau dengan menyemprot 1/15. Kalau dikocor dia boleh. Campur dengan misalnya 1/15 gitu. Nah, sehingga inilah informasi ini yang sebetulnya harus hati-hati.
Jadi bukan berarti bahwa banyak diberikan makanan, tanaman itu akan cepat lagi tumbuh, dan bahkan sebaliknya, jadi tanaman tidak diberi makan, tanaman tidak akan tumbuh. Tanaman tidak seperti kita, jadi tidak diberi makan sekarang, dia masih punya stok juga. Jadi misalnya kalau kita orang gemuk kan, ada stok juga, tanaman punya stok begitu juga. Jadi kalau tanaman itu tidak kisah institusi, yang penting nanti bagaimana sirkulasi yang ada di dalam tanaman secara fisiologi itu ada, air. Karena apa? Karena tanaman ini ini air yang ini, jadi karena dia berevaporasi, medianya juga berevaporasi dan transpirasi. Nah, berapa air yang harus, jadi air. Jadi karena setiap saat tanaman itu kehilangan air. Makanya yang lebih efisien, berapa air yang dihilangkan oleh tanaman melalui penguapan dan respirasi di daun, cuma itu air yang diberikan, itu sudah optimal ya. Jadi masalahnya air itu mungkin. Hidroponik ini menarik, dan sekarang pada masa pandemi sekarang kan orang semua berhidroponik. Makna hidroponik itu hidro dan pop ya, jadi ada air. Jadi media utamanya adalah air. Nah, air itu tanaman itu akarnya bisa terkena air. Jadi sebagian terkena air, mungkin secara total terkena air. Nah, jadi ada tanaman, ada air, tanaman akan bisa tumbuh. Jadi hidroponik itu adalah air. Nah, apakah dengan sistemnya NFT, net film teknis, jadi air yang tipis mengalir yang mengenai ujung akar ini, jadi di dalam pot-pot itu, apakah dengan DFT, ya, deep film teknis, jadi dengan penggenangan ini semua, ini sebetulnya sama-sama ini. Yang penting hidroponik itu adalah bagaimana menggunakan air. Termasuk Drip irigasi pun jadi dengan sistem tetes saja. Misalnya secara sederhana, kita mempunyai infus, kita mempunyai media, infusnya diisi air. Ini udah hidroponik dia. Jadi hidro semua. Jadi karena apa? Karena kita melakukan pemberian nutrisi melalui secara vertigasi. Ininya pupuknya itu dilarutkan di dalam air langsung. Jadi tidak seperti misalnya kita memberikan pupuk butiran kayak urea, TSP. Jadi selama pupuk itu diberikan secara vertigasi, jadi fertilize-nya itu dicampur dengan irigasi gitu, jadi vertigasi. Nah, itu maknanya udah hidroponik. Hidroponiknya macam-macam dia, ada NFT, tipis airnya menyentuh akar di dalam media air, atau DFT, jadi lebih dalam, dia lebih deep, lebih dalam, dia semua akar ini terendam dengan air. Atau bisa dengan sistem floating, mengambang. Jadi bikin kolam, bikin styrofoam, yang sekarang anak-anak biasanya buat dengan lele, isi aqua, akarnya begini. Jadi airnya menggenang, tidak mengalir. Jadi ada perbedaan. Ada juga yang sistem vertigasi. Jadi menyemprotkan secara air ini disemprotkan dia. Jadi akarnya menggantung. Nah, di sini bikin pipa, ini disemprot dia. Juga hidroponik dia, hidro menjadi begini. Nah, itu hidroponik. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, kenapa ada tanaman yang memang tahan tergenang dengan air sistem DFT, jadi semua akar itu terendam dengan air, dan kenapa ada tanaman yang terendam dengan air, biasanya begini, tanaman tomat di lapangan begini, kalau tergenang dengan air mati dia gitu. Nah, itu semata-mata karena adanya holostem, jadi ada rongga batang gitu. Jadi misalnya kalau padi, dia direndam dengan air sepanjang umur tanaman padi juga direndam dengan air, dia akan tumbuh. Nah, kalau tomat sekarang direndam dengan air karena holostemnya kecil, tanaman akan, karena proses pernafasan akar, jadi respirasi akar itu akan terganggu. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kita perlu menyediakan oksigen untuk akar sehingga dia berespirasi dengan baik. Nah, berkaitan dengan hidroponik, jadi semakin banyak gerakan air, ini akan menyebabkan peluang terjadinya infiltrasi oksigen gitu. Nah, sekarang kalau dibandingkan misalnya air yang mengalir, kira-kira dibandingkan dengan air yang diam, yang mengalir ini banyak oksigen. Nah, sepertinya secara teoritis ini akan memberikan informasi yang lebih bagus. Nah, kalau dengan mengalir ini, sistem yang mengalir DFT dan NFT, dia membutuhkan jaringan-jaringan. Jadi perlukan pipa, perlukan pompa, perlukan macam-macam, solar, macam-macam.
Ini biayanya lebih gede. Nah, sedangkan kalau yang dengan sistem floating, sediakan ember, sediakan ini, kambangin dia lebih murah gitu. Tetapi sekarang harus ada upaya bagaimana menggerakkan air ini sedikit. Jadi biar ada gerakan-gerakan itu untuk terinfiltrasinya oksigen gitu. Permaculture gini. Permanen kultur gitu asalnya. Jadi permanen kultur. Nah, makna kultur ini adalah budidaya, permanen ini berbudidaya dengan permanen. Kalau berbudidaya dengan permanen, apa yang menjadi ujung tombak di sini? Permanen itu adalah bagaimana mengkondisikan lahan itu, jadi mengkondisikan lahan atau media tanam itu tidak rusak gitu. Nah, sehingga dia tingkat permanennya itu adalah dalam jangka panjang karena tidak rusak. Jadi kalau rusak, kita akan mengobati dia sehingga permanennya ini menjadi temporary gitu. Nah, kalau permanen itu bagaimana kita memelihara ekosistem gitu sebetulnya. Kita berbudidaya, berpihak kepada lingkungan gitu. Nah, semuanya ini akan mengarah ke sistem pertanian terpadu, siklusnya. Nah, kalau dalam lahan-lahan yang lebih luas, kita bisa memadukan. Ada sapi, ada kolam, ada tanaman, yang siklusnya tertutup. Komposnya bisa diberikan pupuk, pupuknya bisa diberikan lele, tai lele bisa dipakai nyerap. Nah, itu integrated. Nah, itu maknanya yang kita ambil itu adalah bagaimana permanen. Jadi lingkungan itu permanen bisa kita pertahankan. Nah, sekarang permanen ini kita kaitkan ke rumah. Jadi paling tidak, misalnya ke halaman rumah di pekarangan, bagaimana kita bisa mempertahankan ekosistem dengan baik gitu. Ujungnya mana? Jadi kalau mungkin dikatakan dengan sustainable agriculture gitu. Jadi sistem pertanian berkelanjutan, yang berlanjutnya inilah permanen. Nah, organik sekarang masukkan organik, maksimalkan organik. Ya, jadi bertani bagaimana kita bertani meminimalkan penggunaan pupuk organik, maksimalkan organik. Sehingga itulah makna dari permaculture yang dimaksud. Nah, kalau saya punya sedikit begini ya, mungkin karena cinta dengan tanaman gitu. Jadi sebetulnya kalau statement itu ada dua kalimat singkat tapi bermakna. Jadi bermakna. Singkatnya apa? Cintailah tanaman karena tanaman itu merupakan senjata pemungkas di masa depan. Mulailah dari sekarang. Nah, cuma dua aja. Senjata pemungkas di masa depan. Yang kedua ini mulai dari sekarang. Jadi paling tidak mulai mencintai, senang dengan pot. Senjata pemungkasnya karena apa gitu. Jadi menjadi petani the best. Petani tidak mungkin kelaparan. Kalau petani sampai lapar, yang non petani itu sudah mati gitu. Sik. Oke, Pak Lukas. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang kurang jelas pada informasi tadi, tunggu tanggal tayang berikutnya. Hidup Lukas! Ya.